Bagaimana dampak jika PNS atau ASN tidak berkinerja? Maka Bapak Ibu perlu memperhatikan bagaimana mengerjakan pengelolaan kinerja di BMM. Langsung saja Pak Gurupedia ingin berbagi dari pusat informasi.guru.kemdikbud.go.id tentang bagaimana pengelolaan kinerja dilakukan selama lini masa tertentu atau setiap semester. Sebelum Bapak Ibu mengetahui tentang bagaimana guru ataupun ASN, PNS lain yang tidak memiliki kinerja sebagaimana yang telah dirilis dari BKN akan disampaikan setelah lini masa pengelolaan kinerja ini. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, untuk pengelolaan kinerja yang telah dirancang dan dilakukan dalam 2 siklus setiap tahun. Artinya periode siklus pertama itu adalah 6 bulan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Nah, keuntungan utama dengan adanya 2 siklus ini dalam 1 tahun adalah memberikan kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk melakukan evaluasi secara berkala, kemudian melakukan pemantauan peningkatan kinerja bagi guru maupun kepala sekolah. Nah, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kinerja yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK selaku instansi pembina guru dan kepala sekolah. Kemudian BKN, instansi pemerintah yang membidangi manajemen kepada pegawaian serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melalui BKD dan Dinas Pendidikan. Nah, keterlibatan pemangku kepentingan ini memperkuat implementasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sehingga menjadikannya lebih berdampak dinamis dan responsif terhadap kualitas pembelajaran selama setahun penuh. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa lini masa atau rentang waktu pengelolaan kinerja ini mencerminkan komitmen untuk memberikan evaluasi secara berkala serta dukungan yang teratur untuk mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Tampak pada gambar di layar kaca Bapak Ibu tentang siklus pelaksanaan kinerja dimulai bulan Januari hingga Juli hingga Desember ya di tahun yang sama. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan kinerja ini mendukung guru dan kepala sekolah melakukan peningkatan kinerja yang hanya berfokus pada satu indikator kinerja yang telah dipilih dalam satu siklusnya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui apa yang akan dilakukan guru maupun kepala sekolah dalam satu siklus peningkatan kinerja, yakni dalam satu semester. Ada 5 yang harus dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama, diskusi persiapan. Di awal melakukan diskusi persiapan sebagai upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan menentukan jadwal observasi kinerja. Nah, pada tahap 2 yaitu observasi kinerja. Observasi kinerja bertujuan untuk menetapkan batas dasar kinerja, baseline, berdasarkan upaya yang telah dirumuskan pada siklus diskusi persiapan antara guru dan kepala sekolah. Nah, observasi kinerja ini dilakukan bukan sama sekali untuk melakukan penilaian. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah diskusi tindak lanjut, upaya merefleksikan hasil observasi kinerja dan upaya menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Nah, diskusi ini berlangsung antara guru dan kepala sekolah.
Nah, kemudian upaya tindak lanjut apa yang dilakukan, yaitu untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja sesuai dengan hasil diskusi tindak lanjut yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian barulah pada refleksi tindak lanjut, yaitu upaya melakukan refleksi tindak lanjut termasuk pada identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan tentang manfaat pengelolaan kinerja. Yang pertama, memfasilitasi guru dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Artinya, Bapak Ibu bisa difasilitasi untuk melakukan pengembangan kompetensinya dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dengan adanya pengelolaan kinerja ini, guru dapat diakui berkinerja dan mendapatkan penghargaan sebagai kontribusinya. Yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir guru kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, Bapak Ibu, manfaatnya sangat besar sekali. Lalu bagaimana bagi guru atau kepala sekolah yang tidak melakukan pengelolaan kinerja? Yang pertama-tama yang harus dipahami, jelas bahwa guru atau kepala sekolah tersebut dianggap berkinerja yang tidak maksimal. Artinya tidak akan mendapatkan 3 manfaat dari pengelolaan kinerja yang telah dijelaskan itu. Dengan demikian, Bapak Ibu, guru yang telah atau tidak mendapatkan manfaat dalam pengelolaan kinerja secara otomatis, dia itu tidak akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai guru yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Juga tidak akan mendapatkan fasilitas pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Juga tidak akan mendapatkan fasilitas penguatan dukungan peningkatan karir. Nah, ini jelas tidak akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan kinerja tersebut apabila seorang guru atau kepala sekolah tidak melakukan pengelolaan kinerja. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk secara umum bagi PNS sebagaimana yang dijelaskan di laman bkn.go.id, rilis siaran pers nomor 17, rilis BKN 7/2002 bahwa tidak memenuhi target kinerja, PNS dapat dikenakan sanksi hingga administrasi pemberhentian. Nah, Pak Ali Pedia, Pak Guru Pedia membacakan dari laman bkn.go.id bahwa setiap PNS berkewajiban melaksanakan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Atas kinerja yang dilakukan PNS, akan dilakukan penilaian yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Pembinaan kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, dan hasil. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa disampaikan Pak Guru Pedia tentang bagaimana dampak jika Bapak Ibu tidak berkinerja dan tidak melakukan pengelolaan kinerja pada PMM. Sehingga diharapkan Bapak Ibu memahami bahwa hal tersebut juga akan membuat Bapak Ibu tidak memiliki peluang untuk bisa meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan. Terima kasih. Demikian dari Pak Guru Pedia. Salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.